biasanya kan kondisinya bagaimana? Kondisinya di malam hari. Nah, supaya bisa melihat harus ada apa? Ya, saya kalau dari malam hari, kamu dari mana? Bintang. Oke, bintang apakah bisa menyinari karena jauh? Tidak. Berarti dari mana? Cahaya lampu. Oke, bagus sekali Pak Is. Nah, dari situ kalian nanti bisa melihat apa saja sifat-sifat cahaya. Ya. Nah, nanti ada 4 macam percobaan yang harus kalian lakukan. Nah, kali ini kan kamu sudah terbagi dalam 3 kelompok. Ya. Nah, setiap kelompok nanti akan mendapat lembar kerja untuk melakukan percobaan. Bagaimana lembar kerjanya? Lembar kerjanya nanti bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti ada persyaratannya, kesepakatan dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kalian harus aktif. Aktif dalam apa? Di sini ada langkah-langkah kegiatan uji coba prakteknya. Ya, jadi kalian harus membaca, aktif dalam membaca langkah-langkah kegiatan setiap percobaan. Kemudian yang kedua, melakukan percobaannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermain atau bercanda dorong-dorongan. Nanti ada salah satu cahaya yang datang dari api. Ya. Nah, berarti harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, tunduk tangan atau angkat tangan. Ya, apabila ingin bertanya. Paham ya? Terus yang keempat, memperlakukan perlengkapan setiap percobaan ini dengan apa? Dengan hati-hati. Tidak boleh dilempar-lempar. Ya. Terus yang terakhir, kalian merapikan. Merapikan apa yang ada di mejamu. Terus juga merapikan yang ada di tempat percobaannya. Paham? Oke, satu kelompok akan mendapat 1 lembar kertas ini. Kemudian kamu tuliskan anggota kelompokmu. Kelompok yang perempuan itu kalian tulis dengan nama apa? Bunga ya. Kemudian yang laki-laki menuliskan dengan nama. Paham ya? Oke. Dupen, boleh. Nah, ya kelompoknya nama bunga. Untuk yang perempuan. Ya boleh sekarang. Ya sekarang kalian langsung menuliskan nama kelompokmu. Dulu nama kelompokmu apa? Kemudian tentukan ketua kelompoknya siapa. Tuliskan maskernya Pak Isal, tangan 3. Oke, terima kasih. Sudah dituliskan? Sudah siap melakukan percobaan? Sudah. Bagus. Kelompok ini bunga melati. Oke, sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Ini kelompok bunga tulip. Oke, sudah siap? Sudah ya? Oke, ya, oke. Nah, ini yang laki-laki tadi sudah lupa nanya. Siapa nama kelompoknya? Ular. Kenapa kok suka ular? Panjang. Oh, panjang. Oh gitu. Oke. Ketua kelompok tulip, ya, Kaisa. Ketua kelompok melati, Griselda. Ketua kelompok ular, Faiz. Ya. Kalian apa ini? Sweet ya? Boleh home, boleh ya. Home saja. Nanti yang menang pertama atau mamanya yang keluar pertama itu masuk di percobaan 1 dulu. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan yang menang kedua di percobaan 2 dan seterusnya ya. Yang terakhir masuk ke percobaan 3. Nanti kalau sudah selesai mengamati di percobaan 1 ya, langsung kalian simpulkan dulu di kelompokmu atau di meja kelompokmu sendiri masing-masing. Kamu tulis dulu. Kalau sudah selesai bergeser dari percobaan 1 yang tadi namanya Kaisa di percobaan 1, nanti bergeser di percobaan 2 ya. Nanti yang tadi percobaan 2 bergeser di percobaan 3. Yang percobaan 3 bergeser di percobaan 4. Paham? Paham. Oke, sekarang apa? Mau sweet apa home? Home aja. Oke, buat ayo. Siapa? Faiz percobaan 1. Oke, kelompok ular silakan duduk kembali. Makasih Faiz. Ya, aku 3. Oke, terima kasih. Yang siapa percobaan 2? Tulip. Kamu ya percobaan 2. Oke, kelompok tulip silakan duduk. Terima kasih Kaisa. Zelda percobaan 3. Oke, terima kasih Zelda. Apa yang terlihat? Cahaya lilin menembus lubang. Ya, lubangnya itu dibuat sejajar atau tidak sejajar? Sejajar. Oke, sekarang pindahkan lubang tengah sama lubang yang paling akhir. Oke, tapi tidak terlalu jauh. Gesernya sedikit saja. Lubang tengah jangan terlalu keluar dari tempatnya. Oke, sekarang perhatikan bagaimana sekarang kondisinya. Tidak terlihat karena tertutup oleh kertas. Oleh kertas, karena tertutup oleh kertas. Bisa disimpulkan mungkin dari Felicia. Silakan berdiri, kemudian diletakkan. Disimpulkan. Simpulnya adalah cahaya bagaimana? Cahaya lilin akan terlihat jika
lubang kertas disejajar. Sejajar. Letakkan dengan sejajar. Mm-mm. Tapi jika lubang kertas tidak diletakkan dengan sejajar, Mm-mm. maka cahaya ini tidak akan terlihat. Berarti intinya di sini cahaya bisa Cahaya bisa apa ya? Menembus yang sejajar. menembus itu dia melalui loh. Ya, apa cahaya Merambat. ya. Cahaya? Lubang sejajar. Berarti cahaya bisa merambat Apa lubang yang sejajar? lubang yang sejajar. Berarti lurus ya. Cahaya merambat lurus. Oke, terima kasih untuk kelompok. Apinya ada. Kelihatan dari apa? Kelihatan dari apa, Nak? Apinya ada yang kelihatan. Api dari lilin. Kalau itu sejajar ya? Oke. Habis itu ditarik salah satu, Rifa. Terlihat. Terlihat cahaya. Terlihat cahaya. Terus ketika ditarik sedikit. Bagaimana sekarang? Zakia? Mungkin Zakia mau lihat. Coba Zakia. Bagaimana? Terlihat apa tidak? Tidak terlihat. Kenapa? Bagaimana? Karena tertutupi ya, karena tertutupi. Ya, tertutupi. Giana, berarti di sini artinya bagaimana cahayanya? Oke, berarti jika disejajarkan terlihat lubangnya. Kalau tidak disejajarkan tidak terlihat. Berarti intinya di sini cahaya hanya bisa merambat di mana? Merambat dengan cara bagaimana? Lurus atau berbelok-belok? Lurus. Oke. Terima kasih untuk sudah disejajarkan lubangnya. Sudah. Bagaimana hasilnya? Terlihat apa? Terlihat bagaimana, Faiz? Ini cahayanya. Terlihat cahayanya. Oke, sekarang bergeser. Ya, bergeser. Yang karton 2 sama terakhir bergeser. Tapi bergesernya jangan jauh-jauh. Bergesernya jangan jauh-jauh. Tetap pada posisinya, tetap pada posisinya begini. Nah, ini tetap di depan. Tetap posisinya di sini. Bagaimana sekarang, Faiz? Kelihatan enggak cahayanya? Enggak. Oke, sudah ya. Paham? Kalau digeser, itu terlihat. Enggak terlihat. Tidak terlihat. Kalau lubangnya tidak disejajarkan lagi terlihat atau tidak? Kalau tidak disejajarkan lagi, lubangnya Tidak terlihat. tidak terlihat. Oke, terima kasih untuk kelompok ular. Oke. Di percobaan 2. Yang keras. Ternyata cahayanya bagaimana? Tembus kemana? Oke, tembus ke belakang. Valensia bagaimana Valensia ketika dipindah itu botolnya? Nah, sekarang Valensia coba pegang senternya. Raya perhatikan bagaimana cahayanya ketika diganti sama kotak yang warna hijau, tak bening. Apanya yang tidak tembus? Apanya? Loh, yang tidak tembus tempat tisunya. Apa yang tidak tembus? Cahayanya. Raya? Yang bisa disimpulkan apa, Nak? Ketika sama benda yang gelap. Ya. Terus tadi sama botol aqua bendanya bahannya bagaimana? Bahan dari botol plastik tadi bagaimana? Bening apa gelap? Bening. Berarti cahaya bisa tembus pada apa? Benda yang bening atau transparan. Ya, bukan botol aja, tapi benda yang bening atau transparan. Iya, oke. Bagus. Cahayanya menembus. Coba ditarik lagi agak ke depan ininya, botolnya. Oke, itu yang botol ya. Terus habis itu yang ini diganti botol, diganti ini. Tidak tembus. Coba agak maju sedikit. Apa? Tidak tembus. Oke. Bisa kamu simpulkan apa? Tadi cahayanya bagaimana? Jika cahaya menembus benda bening, maka cahaya akan terlihat. Terlihat. Tapi kalau jika tertutup benda yang tidak bening, maka cahaya tidak akan terlihat. tidak terlihat. Bagus. Terima kasih untuk kelompok perhatian. Oke, sudah? Oke, silakan mulai dicoba agak jauh sedikit ya. Sudah segitu aja cukup. Gak apa-apa, gantian jangan Faiz terus. Mungkin Andika atau Faisal mau coba. Ayo, Faiz tetap ikut, lihat. Oke, 1. Tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Di mana? Bayangannya. Banyak bayangannya. Di belakang bayangan itu ada cahaya menembus enggak? Tidak. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa sifat cahaya bagaimana? Hanya bisa apa? Bisa terlihat dengan benda transparan. Benda transparan atau benda bening. Berarti artinya Benda bening. iya, berarti menembus ya. Ya, menembus. Jadi cahaya hanya bisa menembus benda bening. Bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok ular. Nah, terlihat siapa? Kalau pada cermin, kamu di depan cermin, diri sendiri. Oke, sekarang cerminnya ditutup sama buku.
Nah, kamu di depan sekarang. Bagaimana sekarang? Terlihat buku. Ada bayangan kalian? Tidak. Oke, dapat disimpulkan bahwa cahaya bagaimana, anak-anak? Dapat? Dapat dipantulkan. Oke, Faiz apa yang keras? Dapat dipantulkan. Oke, saya dapat dipantulkan kelompok melati ya. Iya. Gimana? Apa yang bisa kamu lihat dari cermin ini? Bayangan diri kita sendiri. Bayangan diri kita sendiri. Coba sekarang ditutup pakai buku. Nah, sekarang apa yang kamu lihat kalau ditutup? Terlihat bukunya. Terlihat buku saja. Ada bayanganmu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa disimpulkan? Sekarang? Oke, silakan ditutup dulu. Bagaimana hasilnya? Kamu bisa melihat apa? Agak maju, Nayang maju dikit. Coba kamu perhatikan berkait bercermin. Yang kamu lihat ketika di cermin siapa? Kamu sendiri. Nah, sekarang ditutup cerminnya sama Zakia. Coba Zakia ditutup. Sekarang apa yang bisa kamu lihat? Zakia bisa melihat kamu enggak? Yang kamu lihat apa? Hah? Bukunya. Kak Isa bisa melihat bayangannya lagi tadi? Oke, Nayang bagaimana? Nggak kelihatan. Kenapa ini kira-kira? Karena ditutupi buku. Berarti ini menunjukkan bahwa cahaya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Dia habis masuk, mengenai kaca, kembali lagi supaya bisa terlihat kamu. Berarti apa itu? Cahayanya bisa bagaimana? Kalau gini kan terlihat, itu akibat dari cahaya itu datang dari luar, kemudian dikembalikan lagi ke kamu. Makanya bisa melihat dirimu sendiri di cermin. Berarti itu cahayanya diapakan? Dapat apa? Dapat melihat? Dapat apa? Dapat? Dapat apa, sayang? Habis dari sana ternyata habis dari sini ya datang apa? Straight gini terus balik lagi. Dapat? Memantul, Peter. Oke, ya terima kasih kelompok dari Tulip ya. Oke, silakan coba. Kelompok Melati. Nah, nanti Ustazah minta yang jawab Hanifah ya. Dilanjut Felicia nanti. Oke. Apa yang bisa terlihat Hanifah? Pensilnya? Kayak apa? Agak patah. Terus habis itu ukurannya bagaimana? Felicia? Ukurannya besar. Ukurannya lebih besar. Oke. Bisa kamu coba dengan batu. Warna yang merah aja biar terlihat jelas. Iya. Oke, masukkan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, bagaimana ukurannya batunya? Lebih besar. Ukurannya lebih besar. Berarti di sini cahayanya bagaimana ini? Iya, tadi kan cahayanya tadi yang awal tadi pensil itu kamu masukkan terlihat katanya Hanifah terlihat apa? Patah, bengkok. Berarti cahaya itu dapat dibelokkan. Nah, ini kalau dalam IPA namanya bukan dibelokkan tapi dibiaskan. Ya, itu namanya pembiasan. Makanya kalau dalam kolam, dasar kolam, padahal ikannya kecil, ketika sudah masuk di kolam, ikannya jauh lebih. Ini percobaan keberapa? Percobaan keberapa? Keempat. Percobaan keempat bagaimana? Apa sih yang bisa kamu bedakan dari ketika pensil ini bentuknya bagaimana? Awal. Ukurannya sama. Ketika dimasukkan? Lebih besar. Oke, berarti coba terus apa lagi? Lurus enggak kira-kira itunya? Enggak, maksudnya lurus enggak? Maksudnya kelihatan dia itu lurus atau ada yang patah? Ada yang patah, tapi sebetulnya patah atau tidak? Tidak. Oke. Bagaimana kalau seandainya ini diganti dengan batu? Ukuran batu lebih Besar. lebih besar. Padahal ukurannya tidak kecil. Oke. Terima kasih ini untuk kelompok apa namanya? Ada. Terima kasih untuk pensilnya. Bagaimana pensilnya? Pensilnya lebih panjang atau lebih besar? Oh, lebih besar. Terus habis itu coba sih dimasukkan. Coba dimasukkan dulu. Iya. Nah, dari mana terlihat lebih besar ya? Oke, terlihat lebih besar. Terus ada lagi satu. Terlihat patah enggak? Hah? Terlihat patah. Oke, sekarang bisa kamu tes lagi dengan batu. Bagaimana sekarang batunya ukurannya? Lebih besar juga. Oke, sudah paham di sini? Paham. Oke, sekarang silakan dijawab ya. Ayo percobaan 2 untuk kelompok ular. Silakan dimasukkan. Nah, bedanya apa sekarang? Perhatikan. Bagaimana ukuran dari pensil? Terlihat bagaimana dari luar? Lebih besar. Terus terlihat patah atau tidak? Tidak. Lurus lagi enggak pensilnya? Enggak. Enggak. Kayak apa namanya gelombang yang di rumah sakit.
Anu apa namanya agak belok gitu ya. Awas, Wais, maskernya sayang. Makasih. Ya, nah sekarang bisa kamu coba lagi sama batu. Apa yang terjadi sama batu jika kamu masukkan? Boleh 3, boleh. Apa? Sekarang kamu lihat dari luar. Ukurannya bagaimana? Hah? Ukurannya lebih kecil? Benarkah ukurannya lebih kecil? Enggak. Coba pakai warna yang merah biar kelihatan. Yang merah-merah kecil. Nah, sekarang masukkan itu apa gitu. Nah, ukurannya jauh lebih kecil apa jauh lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Berarti bisa disimpulkan ya untuk kelompok ular? Oke, silakan dikembalikan lagi batunya. Terima kasih. Percobaan yang kalian lakukan tadi, ya, percobaan yang telah kalian lakukan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, berarti cahaya memiliki sifat 4. Apa saja? 1. Cahaya dapat merambat. 2. Cahaya dapat menembus benda penting. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan terakhir percobaan 4 yang tadi. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelok. Oke, semuanya sudah paham tentang sifat-sifat cahaya? Terima kasih. Semoga kalian sudah paham pelajaran selanjutnya. Oke, kertasnya boleh digunakan ya. Kertasnya boleh digunakan.